أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين المطهرين أما بعد. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan para alim wal ulama, para asatid wal asatidah yang saya lihat cukup banyak ustaz dan ustazah yang hadir. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat, insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Qala Allah taala, Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya, yang artinya sesungguhnya aku bernazar akan berpuasa, oleh sebab itu aku tidak akan berbicara dengan manusia. Siapa yang bercerita ini? Allah. Siapa yang diceritakan ini? Sayyidah Maryam. Jadi Maryam bernazar. Inni nazartu lirrahman. Apa yang dinazarkan? Sauman, puasa. Falan ukallimal yawma insiya. Sebab aku sedang puasa. Bahasanya pase, puasa. Sebab aku sedang puasa, maka aku tidak akan berbicara dengan manusia. Inilah ibadah salah seorang perempuan ahli surga, namanya Allah abadikan di dalam salah satu surat yang ke-19, yaitu surat Maryam. Saking kehebat ibadahnya. Ustaz, cak mana ibadah Maryam itu? Kalau lagi puasa sampai enggak mau ngomong sama orang. Jadi kalau enggak ngomong sama orang, ngomongnya sama siapa? Sama Tuhan. Gimana? Sekelas enggak dengan kita ini? Lagi puasa, enggak boleh ngomong. Itu sebab ketika Sayyidah Maryam balik bawa bayi, yaitu Nabi kita Isa alaihi salam, itu kaumnya menuduh dengan tuduhan bahwa Maryam telah berzina. Apa sebab? Karena masyhur terkenal Maryam kau lembelaki. Awak lembelaki tiba-tiba bawa anak bayi. Macam mana lah kira-kira? Menurut akal dan fikiran manusia, tak kan ada dia punya anak tapi tak katik lakinya. Dan besok kalau ketemu perempuan bawa anak enggak ada lakinya, memang mesti curiga. Karena itu enggak mungkin Maryam. Kalau Maryam dulu memang ibadah luar biasa. Sampai punya tempat ibadah khusus namanya mihrab. Nah, sekarang ada filmnya, Dalam Mihrab Cinta. Oh, Masya Allah. Dituduhlah Maryam berzina, tapi karena sedang puasa, tidak bisa ngomong, akhirnya ditunjuklah Nabi Isa yang masih bayi. Apa kata kaumnya? Kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya.
Ya gimana mungkin kami berbicara dengan anak yang masih orok, masih bayi macam ini? Saat itu timbullah mukjizat. Mukjizat itu sesuatu yang tidak pada umumnya. Semestinya namanya anak bayi nggak mungkin ngomong. Tapi bayinya Sayyidah Maryam masih bayi, udah ngomong Nabi Isa itu. Apa yang diucap? Membela ibuku bukanlah seorang pezina. Nanti kalau ada perempuan bawa bayi, dia ngaku Sayyidah Maryam, bayinya suruh ngomong, Mak. Sekiranya kamu Maryam betul, bayinya suruh ngomong itu. Kalau bayinya cuma nangis berarti bukan, ya. Ternyata Bapak Ibu, Maryam ini lahir dari seorang perempuan biasa yang hidup setelah Nabi Musa alaihissalam. Seorang perempuan biasa namanya Hannah. Meskipun perempuan biasa, tapi dia mempunyai niat yang baik. Itulah yang kemudian disebut niyatun yang saleh. Niat yang soleh itu akan mendapatkan keberkahan. Apa berkahnya? Oleh karena niat baik seorang ibu bernama Hannah, Allah berikan Hannah seorang anak bernama Maryam, yang mana Maryam ini nanti menjadi ibu daripada seorang nabi, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Hannah itu perempuan biasa, Bu. Lama menikah, tak punya anak. Nikahnya lama, belum punya anak. Wal akhir berniat. Sama, nazar dalam bahasa Qur'annya. Inni nazartu malaka fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya Rabb, nanti kalau saya punya anak, akan saya jadikan anak ini sebagai muharrara. Muharrara itu artinya khadam. Khadam artinya pelayan Baitul Maqdis. Pelayan Baitul Maqdis, bahasa kitonya marbot masjid. Dulu namanya Baitul Maqdis. Namun Allah sudah menyebutnya dengan sebutan Masjidil Aqsa. Ngapa kok Hannah ingin anaknya menjadi pelayan Baitul Maqdis? Karena Baitul Maqdis kiblatnya para nabi. Bahkan kita umat Islam sebelum kiblat kita menghadap ke Ka'bah 16 bulan 1 tahun 4 bulan itu kita sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Tapi sekarang ngadepnya ke Ka'bah, ya rahmatullah. Ngadepnya sekarang ke Ka'bah, jangan ke Baitul Maqdis, karena sudah perpindahan kiblat. Dan kiblat itu pindah sekali baik, tidak akan pindah lagi. Dan di Ka'bah itulah, tidak akan tiba-tiba kita pindah ke Monas, itu enggak ya. Masya Allah. Udah, apa niatan Hannah tadi? Kalau anaknya nanti lahir akan menjadi pelayan masjid. Tiba-tiba pas lahir lo kok tino. Walaysa dzakaru kal unsa. Bagaimanapun juga namo lanang tidak akan sama dengan tino. Karena ibadah, ini kalau secara logika manusianya, ibadah itu banyakan kita lanang apa banyakan tino? Secara logikanya banyakan lanang. Ngapo? Karena perempuan dalam 1 bulan ada liburnya. Iya, Bu? Ada yang libur nggak sholat ya. Insya Allah. Tapi ternyata meskipun yang perempuan itu ada liburnya, tapi ternyata jamaah pengajian itu banyak ibu-ibu pada laki-lakinya ternyata. Hampir merata di setiap masjid pengajian itu, Masya Allah, ibu-ibu penuh ke belakang. Bapak-bapak perwakilan aja. Tapi masjid jihad, Masya Allah, bapak-bapaknya rame juga. Di luar Ramadan rame, di Ramadan tambah rame lagi, alhamdulillah. Ternyata perempuan. Masalahnya, anak itu baru diketahui perempuan ketika sudah lahir. Karena zaman dulu
Zaman dulu. Belum ada teknologi, belum ada. Kalau sekarang belum lahir anak itu, baru 4 bulan dalam kandungan udah tahu jenis kelamin. Apa alat yang untuk meriksa kandungan tuh? USB? Hah? USB. Iya, ngecek main. Ya, kalau USB yang untuk dicolok itu ya, flash disk. Itulah yang kemudian dikatakan, katanya dalam Quran surat Luqman ayat yang ke-34, ayat yang paling terakhir disebutkan bahwa hanya Allah yang mampu mengetahui apa yang ada di dalam kandungan. Tuh, buktinya sekarang ada teknologi, dia bisa mengetahui apa yang ada dalam kandungan. Berarti ayat itu sudah enggak berlaku lagi. Ayatnya mesti diamandemen. Macam undang-undang 2 periode, lama-lama diamandemen ini. Undang-undangnya diamandemen, udah terserahlah. Ini enggak berlaku lagi ayatnya. Masya Allah, tetap berlaku. Kenapa tetap berlaku? Karena yang dimaksud Allah mengetahui apa yang ada di dalam rahim, itu bukan hanya sekedar jenis kelaminnya, tapi mengetahui kapan matinya, berapa rezekinya, siapa jodohnya. Itu Allah. Apa kalau kita periksa kandungan pakai USG itu ketahuan matinya kapan? Bisa dah diperiksa tiba-tiba, oh ini matinya hidupnya cuma 3 bulan, itu bisa. Kata maknya, ya sudahlah dok, nggak usah dikeluarin lah, biarlah dia di dalam perut aja. Nggak bisa, Masya Allah. Lahir anak perempuan, tapi perempuan bukan sembarang perempuan, ibadahnya luar biasa. Itu kenapa niat yang baik. Itu Maryam itu kan ada oleh sebab niat baik seorang ibu. Niat baik nanti anaknya jadi pelayan masjid. Maka ini bulan Ramadan, bulan puasa, ketaatan apa yang paling baik yang kita lakukan di bulan puasa ini? Amal ibadah apa yang paling baik yang kita lakukan ketika Ramadan ini? Ketaatan yang paling baik adalah niat yang baik. Dalam hadis disebut, kita wong Islam ini kalau sudah punya niat baik, maka baginya pahala. Sudah dapat pahala. Kalau ternyata terjadi niatan baik itu, pahalanya dikali 10. Kalau enggak jadi, tetap dapat 1 pahala. Contoh, kita malam niat, aku ini niat kaget malam nak terbangun tahajud. Tiba-tiba ndak bangun karena saking capeknya tadi. Itu sudah dapat pahalanya, Pak. Makanya sebelum tidur tuh niat bangun, aku niat terbangun tahajud. Enggak jadi tahajud tapi niatnya sudah ada, dapat pahalanya. Niat sedekah. Tapi enggak jadi, pahalanya udah dapat. Oh, kalau gitu kita niat aja terus, Ustaz. Yang penting niat aja terus, niat sedekah, tapi enggak sedekah-sedekah gitu. Niat tahajud, tapi enggak tahajud-tahajud, Masya Allah. Semua berangkat dari niat yang baik. Wa niyatul mar'i khairun min amali. Puasa yang kita lakukan sekarang itu dapat sah puasanya karena apa? Karena semalam kita sudah niat. Wa itu sauma godin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanata lillahi ta'ala. Itu kalau kaidah nahwunya begitu. Tapi karena kita sudah terbiasa dengan sanati, ya sudah nggak apa-apa. Insya Allah malaikat ngerti. Ngapo? Bukan mau ngarang. Semestinya itu kalau dalam kaidah keliru. Ramadhana hadhihi sanati semestinya keliru kalau dalam kaidah. Kalau mau pakai hadhihi sanati maka ramadhani hadhihi sanati. Cuma wis rak popo. Karena yang itu bukan niat, itu melafazkan niat. Niat yang masuk rukun puasa itu yang mana? Karena yang dalam hati. Jadi lafaz itu membantu apa yang ada dalam hati. Sekedar melafaz tapi hati tidak berniat, tidak sah puasa.
Maka dalam hati nawaitu saumawatin. Dalam hati. Kemudian dibantu dengan dilafazkan tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari niat baik seorang perempuan bernama Hannah, lahirlah Maryam, ibunda dari Nabi Isa, yang bahkan Maryam ini menginspirasi. Siapa yang terinspirasi olehnya? Seorang nabi. Maryam itu bukan nabi, bukan. Tapi seorang nabi kok bisa terinspirasi dari beliau itu. Siapa nama nabinya? Nabi Zakaria. Kita cerita di ayat 38, di ayat 39 surat Ali Imran. Nabi Zakaria itu terinspirasi oleh Sayyidah Maryam. Kenapa kok terinspirasi? Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Zakaria masuk ke tempat ibadahnya Maryam, loh kok tiba-tiba ada buah-buahan yang bukan pada musimnya. Belum musimnya semangka, tiba-tiba di tempat Maryam itulah ada semangka. Nah, kalau sekarang semangka lah musim. Macam-macam harganya. Ada yang 8.000 sekilo. Ada yang 7.000. Mana agak jauh dikit, Parak Siringagung itu 5.000 sekilo. Aku nunjuk tahu baik, ada yang lebih murah situ. Bukan aku jualan situ, bukan. Ya kan lumayan ya dak woe. Ini kok ada buah, musim belum. Tapi kok tiba-tiba ada buahnya di situ. Sampai heran. Yang heran itu bukan orang biasa. Yang heran itu sekelas nabi heran. Loh kok wajada indaha rizqa. Ini makanan dari mana Maryam? Qalat hiya min indillah. Dari Tuhan. Ayo, siapa di sini yang lagi ibadah, lagi sholat gitu, tiba-tiba ada makanan di depannya gitu. Sampai segitu nggak kita itu? Ada yang sudah sampai situ makomnya? Lagi ibadah gitu di tempat di ruangan sendirian, tiba-tiba ada sate padang gitu. Ya, bayangkan gimana dekatnya dengan Allah. Imannya luar biasa. Dari mana ini Maryam? Dari Allah. Min indillah, innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Enggak mungkin kata makhluk, mungkin kata Allah. Sesuatu yang mustahil bagi manusia, bagi Allah kecil. Kecil urusan. Kecil. Kalau sudah gitu serahkan semua sama Allah, yang besar jadi kecil, mudah. Masya Allah. Wal akhir apa? Setelah Maryam menjawab ini dari Allah, apa yang Nabi Zakaria lakukan? Hunalika da'a Zakaria Rabbah, ayat ke-38, surat yang ketiga. Disitulah, di tempat itulah, di tempat mana? Di tempat ibadahnya Maryam, di mihrabnya Maryam. Disitulah Nabi Zakaria berdoa. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku seorang anak. Engkau adalah zat yang maha mendengar. Lama Pak. Nabi Zakaria itu doa minta anak lama Pak. Tidak ujuk-ujuk doa langsung ado tidak. Tahu berapa lama Nabi Zakaria minta anak? Rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba. Sampai beruban rambutnya, sampai lemah tulangnya. Orang kalau tulangnya lemah itu tandanya apa? Tua. Maka tadi Ustadz bacaannya agak dipendek dikit, ngapo jingok caknya banyak yang tua Milo.
Gitu ya. Masya Allah, ya Rabb. Tengoknya cak banyak yang turun. Agak potong dikit ayatnya. Itu semestinya Bu, biasanya tidak seperti itu, ayatnya agak panjang dikit. Tapi tidak apa-apa. Berhubung ini bulan yang agung, insya Allah Tuhan ngerti. Kalau lebih panjang lagi, takut Ustaz itu kesedak. Mau minum puasa, ya, Masya Allah. Ada be alasan pokoknya. Masya Allah, tuwo. Beban tulang lemah. Belum juga terkabul. Bayangkan doa seorang nabi lambat terkabulnya. Ini kita nabi bukan, baru doa sebulan lah nak cepat nih yang terkabul. Bahkan saking pengen cepat terkabulnya doanya lah tak disebut lagi. Doanya setiap sholat cepat, ya Allah minta ku sama cak subuh tadi itulah, amin. Nih, ini Tuhan. Tiap doa, ya Tuhan, yang ku pinta masih sama tu lah, masih yang kemarin. Hak mana sebut. Minta rezeki, sebut rezeki, minta sehat, sebut sehat. Minta panjang umur, sebut panjang umur. Takkan ada ya Tuhan masih sama. Hai, praktis nian. Udah lama berdoa, ketika berdoa di tempat Maryam tadi doanya langsung mustajab. Apa artinya? Ada tempat-tempat yang mustajab. Ada waktu-waktu mustajab, ada tempat-tempat mustajab. Di mana tempat mustajab tersebut? Tempat ibadahnya orang saleh. Kalau tempat ibadahnya Maryam aja doa itu mustajab, apalagi tempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Di mana tempat Nabi Muhammad sekarang? Di Madinah. Dan tempat-tempat yang pernah dikunjungi oleh Nabi Muhammad itu tempat yang penuh keberkahan. Salah satu tempat yang pernah dikunjungi Nabi adalah Masjidil Aqsa. Nabi itu ketika perjalanan Isra dan Mi'rajnya sempat ziarah ke makam Nabi Musa, ke kuburan Nabi Musa. Buka dalam hadis. Nabi ziarah ke kuburan Nabi Musa waktu Isra Mi'raj. Apa gawe Isra Mi'raj ziarah ke kuburan Nabi Musa? Oh, ini kuburan Nabi Musa, kuburan orang soleh. Kita disuruh datang ke kuburan orang soleh. Berdoa di situ, berdoanya mustajab. Doalah Nabi Zakaria di tempat ibadahnya Maryam. Hunalika da'a Zakaria Rabbah, itu di ayat ke-38, di ayat ke-39 directly, langsung. Enggak pakai nunggu. Sebelum doanya selesai, Allah kabul. Huna fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Saat Nabi Zakaria sedang berada di mihrabnya, kemudian berdoa minta keturunan yang saleh, Allah langsung kirim malaikat. Tam! Kata malaikat, ya Zakaria, wahai Zakaria, innallaha yubassyiruka biyahya. Kamu akan dapat anak. Nama anaknya langsung Allah pula yang ngasih nama. Jadi tidak perlu nak nanyo-nanyo kira-kira nama anak laki-laki yang bagus apa, ya tidak. Namanya itu langsung dikasih, Allah langsung kasih nama. Innallaha yubassyiruka biyahya, kamu akan punya anak laki-laki, nanti nama anak itu adalah Yahya. Yahya artinya hidup. Yamutu artinya mati. La yahya wa la yamut, tidak hidup, tidak mati. Setengah hidup, setengah mati. Kalau ada nengok orang setengah hidup, setengah mati, berarti bahasanya la yahya wa la yamut. Apa la yahya wa la yamut itu? Hidup segan, mati tak mau.
Hidup saro nak suruh mati dak lah. Nah, itulah. Ya Rabb. Kata Zakaria, "Dak kan ada aku punya anak. Biniku lagi lah diponis mandul. Aku lah berubah. Lah saya ini kan sudah tua. Istriku terfonis mandul. Enggak mungkin kata orang. Tapi kalau kata Allah jadi. Hai Ustaz, saya ini Pak Ustaz miskin. Kalau untuk terbangun rumah enggak mungkin rasanya saya bisa bangun rumah. Enggak mungkin kata orang. Kalau kata Allah jadi, maka mintanya jangan sama orang, mintanya sama Allah. Ustaz, saya mah enggak mungkin Pak Ustaz bisa kebeli Fortune. Mudah, Fortune murah kok. Iya. Fortune itu murah, yang mahal itu Fortuner. Kalau Fortune murah ya, banyak di toko-toko. Ya Rabb, lahirlah dari Nabi Zakaria seorang anak bernama Yahya. Apa pelajaran yang dapat kita ambil dari situ? Yang pertama, niat yang baik. Seorang ibu tadi. Dari niat yang baik, kemudian Allah berikan keberkahan. Ini kita Ramadan ini, mumpung masih ada Pak. Jangan kita merugi, Ramadan pergi meninggalkan kita, kemudian kita rugi, ngapo niatnya keliru. Maka sekarang, mumpung Ramadan belum jauh meninggalkan kita, niat kita perbaiki. Kemudian kita ada niatan untuk amal saleh. Apa yang ingin kita lakukan di Ramadan ini? Misal, saya ingin selama Ramadan ini khatam Quran, Masya Allah. Berapa kali Pak? 3 kali Pak Ustaz. Selama Ramadan? Iya, Alhamdulillah. Bagus niat. Di Ramadan ke-25 ditanya, gimana Pak? Sudah berapa kali khatam? Belum Ustaz. Nah khatam 3 kali lah, Ramadan ke-25 belum khatam sama sekali. Kalau Ramadan aja kita tidak buka Quran, apalagi di luar Ramadan. Kalau Ramadan saja susah untuk tahajud, apalagi di luar Ramadan. Kalau Ramadan saja susah untuk sedekah, apalagi di luar Ramadan. Dan apa macam itu Pak Ustaz? Nah Ramadan ini kan tingkat keimanan manusia bertambah. Enggak percaya? Silahkan cek setiap masjid yang ada di kota Lubuk Linggau ini. Kalau Ramadan, kira-kira lebih penuh atau lebih penuh. Kenapa? Memang wajar. Tak pula salah. Ngapo? Memang saat itu keimanan manusia sedang. Dan jangan pula Sudah, ada orang sudah mau ke masjid, sudah sambut. Karena mereka ke masjid itu bukan pengen ketemu kamu. Mereka ke masjid itu karena memang tamu Allah. Ini semuanya tamu Allah ini. Udah datang ke masjid jadi tamu Allah kok malah kau tuh masjid Ramadan belah. Mending Ramadan. Pada tidak sama sekali, tiba-tiba mati ke masjid jangan. Jadi sudah. Insyaallah. Niat kita yang baik, apa kita inginkan ke depan? Oh, saya pengen baca Quran sekian juz. Saya pengen sedekahnya ditambah. Saya pengen tahajudnya, Masya Allah, duhanya enggak pernah tinggal. Itulah yang disebut dengan niat yang baik agar melahirkan barokah. Pelajaran kedua dari ayat tadi disebutkan, inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Ibadahnya Maryam memang sampai enggak berbicara dengan makhluk, Bu. Kita ini tidak sekelas. Enggak akan mungkin kita tidak ngobrol dalam satu hari, itu tidak akan mungkin. Betul? Betul. Baik. Tapi apa yang perlu kita pahami dari ayat itu? Kalau kita tidak bisa meninggalkan obrolan, sepaling tidak kadarnya agak dikurang dikit waktu puasa. Ustadz ngobrol boleh, Ustadz boleh. Tapi kalau lagi puasa jangan neman ngobrol. Ngobrol dari
siang, tahu-tahu maghrib. Nah, laju terliwat. Semestinya bisa dipakai untuk zikir, semestinya bisa dipakai untuk hal-hal yang lain. Berarti tidak boleh ngobrol. Boleh, cuma kalau lagi puasa kadarnya dikurangi. Jangan seperti hari biasa. Gitu. Ya karena nanti kita rugi. Begadang coba. Semalaman suntuk begadang. Wal akhir apa? Ketika puasa, Ustadz, yang ini mah nggak ngobrol Ustadz selama puasa. Iya. Kenapa? Karena tidur dari habis subuh sampai maghrib. Mati kalau tidur dari subuh sampai maghrib. Ustadz, cak mana Ustadz uang tidur dari subuh sampai maghrib? Hilang akal. Sementara syarat sahnya puasa itu harus berakal. Orang yang tidak berakal dia tidak sah puasanya. Habis subuh tidur, bangun-bangun, azan maghrib, Masya Allah. Kenapa kok begitu? Ya kan katanya tidurnya aja puasa, tidurnya puasa itu ibadah Pak Ustadz. Jadi banyak tidur, banyak ibadah. Dari mana cerita itu? Ustadz, boleh kami dengar musik? Ustadz, boleh. Musik Islami boleh. Tapi dengar musik sepanjang hari. Ya. Falan ukallimal yawma insiya artinya apa? Kita perbanyak berbicara dengan Allah. Takallam ma'al khalqi qalilan. Ngobrol sama makhluknya dikurangi. Yang diperbanyak ngobrol sama Tuhan. Sak mana ngobrol sama Tuhan Pak Ustaz? Baca Quran itu kita interaksi dengan Tuhan, dengan Allah. Sak mana cara kita ngobrol dengan Tuhan Bapak Ustaz? Salat itu interaksi kita dengan Allah, ya. Tapi jangan gara-gara ini tidak ngobrol, boleh ngobrol. Cuma sekira pembahasan itulah ngalur ngidul kemana ini dibahas, itu dibahas, ini dibahas, sudah berhenti dulu, agak dulu. Ya, kita lagi puasa. Ya. Sampai di situ agak pendek ya, agak pendek. Ngapa? Karena kita tidak ketik sarapan hari ini Pak ya. Biasanya ada sarapan, alhamdulillah. Sarapannya hari ini sarapan kolbu saja, santapan rohani saja. Semoga bermanfaat. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dzunubana wa dzunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa alhiqna bis salihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.